Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Joko Pramono, MSc CAP, sahabat Anda dalam belajar Accurate. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana penginputan transaksi pada modul pembelian atau pada purchase modul. Sebelumnya kita sudah mengerjakan setup database awal pada PT Infomedia. Maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana menginputkan transaksi pembelian PT Infomedia pada modul purchase. Kalau pada bab 4 di buku saya, buku Mahir Komputer Akuntansi, buku pink yang ada di tampilan ini, seluruh transaksi PT Infomedia berada pada bab 4. Namun pembahasannya kita bagi menjadi per modul agar kita bisa lebih memahami menu-menu atau tampilan-tampilan fasilitas-fasilitas yang ada dalam Accurate terkait dengan penginputan transaksi. Kita mulakan dari bab 5, yaitu input transaksi pada modul pembelian atau purchase modul. Nah, pembahasan kita akan kita awali dengan pengantar mengenal sekilas menu purchase modul yang ada di dalam Accurate 5 yang bisa kita gunakan sebagai fasilitas penginputan transaksi yang terkait dengan siklus pembelian pada perusahaan. Jangan lupa, bagi Anda yang ingin mendapatkan paparan ini, bisa berkunjung ke web saya di www.hatirembulan.blogspot.com atau bisa pinara mampir di YouTube saya di Mas Joko. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat untuk peserta, Bapak Ibu dan anak-anak pembelajar Accurate dimanapun Anda berada. Kita mulai. Kompetensi dasar yang diharapkan kita kuasai terkait dengan input transaksi di modul pembelian ini adalah mampu menganalisis transaksi pembelian, bahan-bahan, supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa, melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, supplies, aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa. Kemudian yang terkait dengan perusahaan dagang, menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan, barang dagangan, transaksi pembayaran utang pada perusahaan dagang, dan melakukan entry transaksinya. Pada kesempatan kali ini kita spesial pada terkait dengan pembelian supplies maupun pembelian barang dagangan. Kemudian untuk aset tetap akan kita bahas di Accurate pada modul aset tetap di bab-bab selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita akan membahas tentang siklus pencatatan pembelian terkait dengan bahan maupun barang dagangan. Karena perusahaan dagang, kita fokus pada pencatatan pembelian barang dagangan yang ada di Accurate 5. Dari menu Explorer kita tahu kalau Bapak Ibu klik di pembelian, maka akan tampil siklus akuntansi pembelian atau penginputan transaksi pembelian yang ada di Accurate 5, yaitu mulai dari permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, penginputan retur pembelian, yang terakhir adalah pembayaran pembelian. Atau kalau dalam menu bahasa Inggrisnya, mulai dari purchase requisition, purchase order, kemudian receipt item, purchase invoice, kemudian purchase return, dan purchase payment. Mari kita lihat fungsi dari menu-menu yang ada di modul pembelian ini untuk apa dan seterusnya, dan bagaimana cara menginputkannya. Mari kita lihat paparan selanjutnya. Yang pertama adalah purchase requisition atau permintaan pembelian. Purchase requisition adalah dokumen yang berisi permintaan pembelian yang diajukan oleh pihak tertentu untuk pengadaan barang. Dokumen PR bisa dibuat oleh divisi manapun dalam internal perusahaan seperti divisi sales, marketing, SDM, research and development, operasional, dan lain sebagainya. Khusus dalam pembahasan kita kali ini adalah dokumen PR yang dibuat oleh bagian gudang yang mengontrol dan mengawasi stok barang dagangan, yang perusahaan sudah menetapkan persediaan kontrolnya atau menetapkan iron stoknya, persediaan besi, persediaan atas barang tertentu, berapa kuantitas minimum yang harus ada, dan saatnya melakukan
pembelian atau pesanan pembelian kembali. Nah, bagian gudang nanti akan mengajukan permohonan pembelian barang dagangan atas jenis barang atau item tertentu yang dimiliki perusahaan, diajukan kepada bagian pembelian. Tidak menutup kemungkinan bahwa memang PR ini bisa dibuat oleh divisi manapun, karena mereka butuh ATK, butuh supplies, butuh bahan habis pakai dan seterusnya, yang tentu saja mereka akan mengajukan pembeliannya kepada bagian keuangan dan bagian pembelian. Tapi dalam kasus kita ini spesial untuk barang dagangan. Nah, PR yang sudah dibuat akan diteruskan ke Departemen Keuangan untuk ditinjau kembali. Jika permintaan ini disetujui, maka proses requisition akan diteruskan ke divisi pembelian agar dibuatkan purchase order. Jadi yang meng-ACC setelah bagian keuangan adalah bagian pembelian, kemudian PR menjadi PO. Nah, secara praktisnya bisa kita sampaikan bahwa purchase requisition adalah purchase order yang belum disetujui dan masih bisa direvisi, dan jika sudah disetujui maka akan dijadikan purchase order. Tentu dipertimbangkan sisi keuangan, kita mampunya berapa dan seterusnya. Permintaannya sekian, keuangan kita sekian, maka mungkin bisa jadi ada evaluasi terhadap ragam jenis maupun kuantitas barang yang hendak diminta itu. Kemudian contoh purchase requisition adalah di sini di atas ini ada nama perusahaan. Nama perusahaan misalnya PT Infomedia. Kemudian ada judul dokumen purchase requisition. Kemudian to dikirim ke bagian siapa, form dari bagian mana, nomor PR-nya berapa, tanggal PR-nya berapa. Kemudian di bawahnya ada item-item barang yang hendak dimintakan untuk dilakukan permintaan pembelian atau di purchase orderkan oleh bagian pembelian. Bagian bawah tulis requested by, diminta oleh bagian mana, kemudian disetujui oleh siapa. Nah, kemudian kalau di accurate seperti apa tampilan PR-nya? Purchase requisition di accurate bisa dilihat pada tampilan ini. Judul dokumennya nanti kalau kita klik purchase requisition munculnya adalah form purchase requisition. Kemudian pastikan di bagian kanan tertulis dokumen permintaan barang. Nah, langkah mengerjakannya adalah isikan request number, kemudian request date. Ini diisikan nomor dan tanggal dokumen permintaan barang. Setelah itu masukkan barang yang diminta untuk dibeli melalui klik di item di sini. Kita pilih barang yang dibeli, kemudian nanti kolom deskripsi akan terisi barang yang akan diminta untuk dibeli. Kemudian isikan kuantitasnya di kolom quantity, kemudian tanggal barang itu diharapkan sampai di gudang atau sampai di perusahaan, tanggal berapa silahkan diisi, kemudian klik save and close. Lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Studi kasus tanggal 3 Juli 2020, bagian gudang PT Infomedia mengajukan permintaan pembelian barang dengan dokumen 01-rek atas barang yang stoknya sudah menipis, yaitu flash disk. Permintaannya 50 PCS, tanggal diharapkan barang itu sampai di tempat kita di PT Infomedia adalah 7 Juli 2020. Nah, bagaimana penginputannya di accurate? Perhatikan video berikut ini. Klik purchase requisition, isikan nomor reknya 01-rek, tanggal requisitionnya 03/07/2020. Kemudian masukkan item yang dipesan, yaitu flash disk. Kemudian masukkan kuantitasnya sebesar 50. Barang diharapkan datang pada 07/07/2020. Kalau sudah, simpan dan tutup. Di samping simpan tutup, kita juga bisa mencetak dokumennya. Klik preview. Ini adalah dokumen purchase requisition yang dibuat oleh bagian gudang ke bagian pembelian. Demikian. Nah, demikian tentang purchase requisition. Kita lanjutkan.
Menu berikutnya adalah purchase order atau pesanan pembelian. Purchase order merupakan dokumen yang berisi permintaan kebutuhan stok barang, di mana dokumen ini akan dikirim oleh pihak pembeli, dalam hal ini PT Infomedia misalnya, kepada vendor atau pemasok barang atau penjual. PO hanya akan dibuat jika PR (Purchase Requisition) sudah disetujui oleh pihak-pihak terkait di bagian keuangan maupun bagian pembelian. Purchase order dibuat setelah perusahaan dan vendor melakukan konfirmasi kebutuhan dan stok barang, bisa lewat telepon, bisa lewat email dan seterusnya, lewat WA hari ini. Jadi kemungkinannya sangat kecil PO bisa mengalami perubahan. Di Accurate, PO juga digunakan untuk menginput pesanan pembelian dari perusahaan kita kepada vendor atau pihak lain. Contoh purchase order bisa dilihat dalam tayangan ini, tampilan ini. Misalnya ini Illinois School District, dia memiliki purchase order nomor 634, kemudian vendor name-nya Acme Supplier Ends, kontak personnya Richard dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada ship via, shipping method, shipping terms, shipping delivery. Kemudian di bawahnya ada item atau rincian dari barang-barang yang dipesan, kemudian sampai dengan harga-harganya di bawah. Ini contoh dari purchase order. Bagaimana penginputannya di Accurate? Kita berikan contoh lanjutannya dari yang purchase requisition tadi. Dokumen 001-rek, permintaan pembelian dari bagian gudang yang sudah diinputkan tadi, ditindaklanjuti, disetujui oleh bagian keuangan dan bagian pembelian, ditindaklanjuti oleh bagian pembelian dengan memesankannya ke vendor mitra kencana dengan membuat purchase order nomor PO strip 01-7-2020 tertanggal 4 Juli 2020. Kalau di PR itu belum ada rupiahnya, di PO sudah ada rupiahnya. Flash disk kemudian 50, kuantitasnya, harga satuannya 50.000 misalnya, totalnya 2.500.000. Nah, nanti PPN nya berapa, mari kita lihat di penginputannya di Accurate seperti apa. Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Dari purchase kita pilih purchase order, langkah pertama pilih vendornya PT Mitra Kencana, kemudian isikan nomor PO nya, PO 01-7-2020 tertanggal 04/07/2020. Barang diharapkan dan diterima tanggal 07/07/2020 ya. Kemudian karena kita sudah punya requisition sebelumnya, kita pilih klik requisition, kita centang, klik OK. Kemudian kita tinggal masukkan barangnya, harga barangnya misalnya 50.000. Kemudian kita simpan tutup. Kalau ingin menampilkan mencetak proses ordernya, klik preview. Ini kemudian kita pilih print, maka sudah akan tercetak purchase ordernya. Demikian tentang bagaimana penginputan purchase order di Accurate 5. Purchase order yang didahului dengan purchase requisition sebelumnya, maka di sana ada langkah klik requisition. Bagaimana kalau purchase ordernya tidak didahului dengan permintaan pembelian? Maka untuk mengisikan barang-barangnya ke dalam kolom item itu tidak perlu klik requisition, langsung kita isikan langsung di item itu. Kita pilih barang-barang yang akan dipesan, kemudian kita isikan kuantitas dan harga satuannya. Lanjut, receive item, penerimaan barang. Setelah kita memesan barang kepada vendor, maka pada hari yang ditentukan barang yang kita pesan akan dikirim oleh vendor dan akan kita terima. Nah, penerimaan barang merupakan aktivitas
operasional gudang yang sangat penting karena merupakan awal dari penanganan barang. RI, Receipt Item, adalah form yang digunakan untuk merekam aktivitas penerimaan barang dari supplier. Receipt Item atau dokumen RI, kalau dalam bahasa kita namanya laporan penerimaan barang atau berita acara penerimaan barang, dibuat setelah surat jalan dari supplier dan diverifikasi serta dicocokkan dengan PO yang dibuat. Ketika sudah cocok, barangnya dihitung, dilihat, dicek dengan PO-nya, dengan surat jalannya cocok, maka dibuat RI. RI dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang. Nah, contohnya seperti ada di gambar di samping ini, dikirim dengan truk nomor sekian, surat jalan nomor sekian, nomor laporan penerimaan barangnya sekian, tanggal sekian, nomor PO-nya sekian, kemudian dimasukkan barang-barang yang diterima diisi oleh bagian gudang, nanti harga satu diisi oleh bagian kantor, kemudian di bawah sudah ada yang mengotorisasi dokumen ini, penerimanya siapa, bagian gudangnya, admin bagian pembelian siapa, dan seterusnya. Nah, bagaimana penginputan RI atau Receipt Item di Accurate? Kita lihat. Studi kasusnya misalnya tanggal 7 Juli 2020, karena tadi kita order tanggal 4, barang harap diterima tanggal 7, dan tanggal 7 barang diterima yang dipesan dari PT Mitra Kencana dengan dokumen penerimaan 001 RI 7 2020. Surat jalan truk yang dari sana adalah MKSJ 235. Nah, bagaimana cara menginputnya ke dalam Receipt Item di Accurate 5? Mari kita lihat. Klik Receipt Item, pilih vendornya PT Mitra Kencana, isikan form numbernya MKSJ 235, receipt numbernya 01 garing RI dan seterusnya, tanggal transaksi 07/07/2020, 07/07/2020. Kemudian karena sudah ada PO sebelumnya, ini penerima dari PO sebelumnya, klik select PO, centang pada PO nya, kemudian klik OK, maka sudah muncul di sini barang yang diterima. Kemudian Save and Close, klik Save and Close. Jika ingin mencetak dokumennya, klik Preview. Di sini sudah muncul dokumennya. Ya, demikian terkait dengan Receipt Item penerimaan barang. Selanjutnya adalah menu invoice atau faktur pembelian, purchase invoice. Faktur pembelian sebagaimana telah kita ketahui adalah faktur atau invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual. Faktur pembelian merupakan istilah untuk faktur penjualan di mana barang atau jasa dibeli sudah diterima. Jadi dengan kata lain, faktur pembelian sebenarnya sama dengan faktur penjualan, tapi hanya beda sudut pandang saja. Bagi penjual namanya faktur penjualan, bagi pembeli namanya faktur pembelian. Faktur yang diterima oleh pembeli adalah faktur asli. Faktur yang disimpan oleh penjual adalah faktur tembusannya atau faktur kopi orang mengatakan. Contoh faktur ada di samping, misalnya ini PT Sampel Indonesia, jalan sekian gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada deskripsinya, kemudian berapa grand totalnya sampai dengan PPN dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menginputkannya di Accurate 5? Mari kita lihat. Studi kasus misalnya, setelah tanggal 7 tadi kita menerima barang dari PT Mitra Kencana, pada tanggal 8 Juli 2020 kita terima faktur tagihan dari PT Mitra Kencana dengan nomor MK0123, kemudian dokumen nomor purchase inputan kita di Accurate nanti PI 01/7/2020. Nah, bagaimana cara menginputnya? Mari kita lihat.
klik purchase invoice. Langkah pertama, pilih vendornya PT Mitra Kencana. Nomor formnya adalah PI 01/7/2020. Invoice number dari Mitra Kencana MK-1023, tanggalnya 08/07/2020, berkirimnya 08/07/2020. Karena kita sudah memiliki receipt item sebelumnya, maka untuk mengisi purchase invoice ini, untuk mengisi itemnya, cukup kita klik select RI. Kita pilih di sini receipt itemnya, kita centang lalu klik OK. Maka item sudah muncul di rincian barang di purchase invoice ini. Kita lihat di sini sampai bawah sudah muncul. Kemudian shift and close. Jadi saya ulang, isikan vendor, masukkan form number, masukkan invoice number dari pemasok, kemudian invoice date-nya, tanggal invoice-nya, kemudian ship date-nya, kemudian terminnya otomatis mengikuti termin yang berada di Mitra Kencana, kecuali jika ada berubah baru kita rubah. Kemudian karena sudah ada dokumen RI sebelumnya, kita pilih select RI, kemudian kita centang, tapi kalau sudah kita masukkan maka tidak ada di sini, kita centang lalu kita klik OK. Maka kemudian barangnya sudah terlihat di sini, item, kemudian deskripsi terisi nama barang, kuantitas, harga satuan, kemudian pajaknya, total harganya, kemudian total barang atau total harganya. Nah, kalau sudah, klik save and close atau klik preview untuk mencetak purchase invoice-nya. Baik, demikian tentang faktur pembelian. Cukup sederhana menginputnya. Bagaimana kalau faktur pembelian tanpa ada resip item sebelumnya, misalnya seperti pembelian tunai. Nah, kalau pembelian tunai maka cukup kita langsung mengisi di faktur pembeliannya. Waktu kita mengisi itemnya tidak perlu klik resip item, tidak perlu select RI, tapi langsung kita isikan barangnya di item. Kita klik di item, kemudian muncul barang yang kita pilih, kemudian kuantitasnya diisi, kemudian nanti harganya diisikan, kemudian simpan tutup. Itu kalau pembelian tunai, maka pengisian fakturnya tidak perlu pakai resep, baik select RI tidak perlu. Lanjut, berikutnya adalah purchase return. Di e-Accurate 5 tersaji menu mandiri terkait dengan purchase return atau retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim ternyata rusak. Dengan adanya retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang. Nah, bagaimanakah penginputan transaksi retur pembelian di e-Accurate 5? Mari kita lihat. Oh ya, di samping ini ada contoh dokumen retur pembelian ya, atau orang menyebutnya sebagai nota debit. Bagi pembeli namanya menyebutnya nota debit, bagi penjualnya menyebutnya sebagai nota kredit. Disebut nota debit karena kita mendebit hutang kita kepada vendor. Vendor menyebutnya sebagai nota kredit karena dia akan mengkredit akun kita, yaitu piutang kita berkurang di sana. Kemudian kalau kita mendebit berarti hutang kita berkurang kepada vendor. Nah, bagaimana contoh di e-Accurate? Mari kita lihat. Misalnya, masih lanjutan dari transaksi kepada PT Mitra Kencana, dikirimkan nota debit kepada PT Mitra Kencana dengan nomor ND-7001 tanggal 9 Juli 2020. Ini dikirim atas faktur PI 01/7/2020 atau MKJ 1023. Yang dikembalikan adalah flash disk sebanyak 5,
kemudian jumlahnya harganya Rp50.000, total harga Rp250.000 sebelum PPN. Nah, bagaimana penginputannya di Accurate? Mari kita lihat. Purchase return atau retur pembelian. Langkah pertama, klik purchase return. Kemudian pilih vendor PT Mitra Kencana. Kemudian masukkan nomor dokumen retur ND-7-001, kemudian tanggal 09/07/2020. Kemudian setelah itu pilih faktur yang diretur. Jadi retur itu atas faktur nomor berapa. Kita pilih MK1023. Ini barang, kita beri keterangannya barang rusak misalnya. Nah, kemudian masukkan barang yang diretur melalui menu description. Klik di sini. Flash disk. Do you want to retur all quantity? No, karena kita meretur sebagian saja. Kemudian ketikkan kuantitasnya yaitu 5 unit. Enter sampai di bawah muncul total returnya. Nah, kalau kita ingin mencetak nota debit kita ini, purchase return ini, kita klik di preview. Muncul current cost will be used at the return cost. Jika ada perbedaan harga, the probability allocated to COGS, klik OK. Ini dokumen purchase return-nya. Ya. Baik. Kemudian kita klik simpan, tutup. Demikian di purchase return. Tadi ada kolom di bawah nomor purchase return kita ada namanya fiskal. Nah, kalau barang yang dijual kemudian si penjual pembelinya sama-sama PKP, barangnya PKP, pembeli penjualnya adalah PKP dan BKP, barangnya BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, kemudian penjual pembelinya juga sama-sama PKP, pengusaha kena pajak, maka pada waktu meretur itu akan mengurangi PPN masukan bagi pihak pembeli dan akan mengurangi PPN keluaran bagi pihak penjual. Maka di dalam penginputan di Accurate tadi ada fiskalnya. Maka di samping kita isikan nomor retur kita, nota debit kita di nomor retur, kita juga memasukkan di nomor fiskal supaya nanti dokumen ini terekam di faktur pajaknya pembeli maupun penjual. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu menu purchase payment di Accurate atau pembayaran pembelian. Menu purchase payment di Accurate itu digunakan untuk menginput transaksi yang terkait dengan pembayaran pembelian. Misalnya pembayaran uang muka pembelian, advance purchase ya, denda jika kita mengalami telat bayar, diskon jika kita mendapatkan potongan, pembayaran PPh jika transaksi ini ada PPh-nya, kemudian biaya angkut pembelian, kemudian pelunasan faktur pembelian itu sendiri. Nah, dokumen yang digunakan berupa PKK, dilampiri kwitansi, cek, bukti transfer maupun bukti lain yang relevan terkait dengan pembayaran utang kepada pihak vendor kita. Di samping kanan ada contoh bukti kas keluar dari PT PSA Indonesia PKK 0071/7/2016 diserahkan kepada general manager, jumlah uang 1425.000 untuk pembayaran netbook, printer dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana contoh di Accurate-nya? Kita lihat.
Misalnya tanggal 15 Juli 2020 dilakukan pelunasan atas faktur MK 1023 kepada mitra kencana setelah dikurangi retur dengan dokumen pembayaran pembelian PP Purchase Payment nomor garing 7001, kemudian pakai cek Bank Muamalat Indonesia nomor 333A. Nah, nanti akan kita lihat apakah transaksi ini ada potongan pembeliannya atau tidak. Karena di fakturnya tanggal 7 dibayar tanggal 15, maka nanti kemungkinan ini ada potongan pembeliannya. Mari kita lihat penginputannya di Accurate. Transaksi pembayaran pembelian atau purchase payment, kita mulai dengan mengeklik purchase payment. Kemudian pilih vendor yang akan kita bayar hutang-hutang kita, yaitu PT Mitra Kencana. Isikan formulir nomornya PP 7/01, tanggal misalnya tadi tanggalnya 15/07/2020. Kemudian dibayar menggunakan bank. Kemudian kita isikan cek nomornya PMI 333A. Cek date-nya 15/07/2020 pasal hari ini. Kemudian kita isikan keterangannya, yaitu pelunasan faktur MK strip 1023. Kita pilih, kita centang di kolom bayar, klik. Karena tidak ada diskon, kita coba klik sudah diskon atau tidak. Oh, dapat diskon, akan mendapatkan diskon 55.000. Sehingga kita ketikkan di sini diskonnya 55.000. Akun diskonnya adalah COGS. Oh, itu klik OK. Kemudian klik cek amount. Nah, di sini saldo hutangnya 2750. Bukan saldo hutang, bahasanya apa ya? Dulu fakturnya 2750, kemudian dikurangi retur 250, berarti 2.450 itu ya, 2.500 ya. Kemudian dapat diskon 55.000. Yang terbayarkan adalah 2420. Kita ulang, pilih sini, pertama pilih vendor Mitra Kencana, kemudian isikan form numbernya PP 7001, kemudian payment date-nya, kemudian pilih banknya. Setelah itu isikan nomor cek yang digunakan untuk membayar. Kalau transfer tentu nggak ada nomor ceknya. Kemudian cek date-nya, kemudian berikan keterangan, kemudian pilih faktur yang akan dibayar, dicentang di sini. Kemudian klik kanan pada Desaman. Di sini pilih diskon info untuk memastikan bahwa transaksi ini ada diskon atau tidak. Kalau ada diskon, misalnya ada diskon 55.000, maka kita masukkan dalam akunnya diskon kemarin 50.000, akunnya COGS. Klik OK. Kemudian save and close. Kalau ingin menampilkan previewnya, silakan diklik di sini preview.
Nah, ini dokumen purchase paymentnya. Kalau ingin menampilkan jurnalnya, setelah klik preview tadi, kita kembali ke tampilan ini, klik di sini ada show jurnal. Ini ada untuk menampilkan jurnal transaksi kita. Caranya account payable 2475, kemudian COGS nya potongannya 55, kemudian bank muamalatnya 2420. Demikian transaksi kita. Terima kasih. Baik, demikian pengantar kita tentang modul purchase atau modul pembelian yang kita gunakan dalam menginput transaksi pembelian atau siklus akuntansi pembelian di Accurate 5. Selanjutnya kita akan berlatih penginputan transaksi di modul kita di buku kitab Mahir Komputer Akuntansi Accurate bab 5 tentang modul pembelian. Nah, silakan para peserta, Bapak Ibu dan saudara semuanya membuka bukunya bab 5. Kita akan berlatih menginput transaksi siklus pembelian yang ada di PT Infomedia di bab 5 buku kita. Baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak peserta pelatihan semuanya, penikmat buku Mahir Komputer Akuntansi Accurate 5, kita lanjutkan dengan pembahasan modul purchase atau modul pembelian bab 5 di buku kita studi kasus PT Infomedia. Anda buka Accurate-nya dulu, kemudian kita buka file setup standar atau setup awal PT Infomedia yang pernah kita buat sebelumnya. Klik buka data, kemudian kita cari, diklik titik 3 ini file yang akan kita buka, kemudian cari filenya di mana Anda menyimpannya. Kemudian klik OK, open. Kemudian klik OK. Setelah itu masukkan kata kunci, username dan passwordnya, yaitu supervisor. Kalau pernah kita menggunakan Accurate sebelumnya, biasanya sudah muncul supervisornya, kita tinggal mengkopinya, kemudian kita pindahkan di kata kunci atau passwordnya. Klik OK. Pada penginputan transaksi ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia, Anda lihat di sini semua tampilannya judulnya bahasa Indonesia. Untuk memudahkan belajar bagi Bapak Ibu dan anak-anak, tapi bagi yang menginginkan bahasa Inggris juga dipersilahkan ya, dipersilahkan. Sebagian Bapak Ibu atau peserta bertanya, ketika kita membuka file Accurate awal ini, kadang-kadang di sini muncul webnya CPA-Soft atau webnya Accurate. Jika internet kita terkoneksi atau komputer kita, laptop kita terkoneksi dan internet di sini, maka begitu kita membuka Accurate akan sudah muncul webnya Accurate Pusat yang berisi tentang program-program yang diselenggarakan terkait dengan keaccuratean. Tetapi kalau internet kita tidak terkoneksi, jaringannya tidak terkoneksi, laptop kita tidak terkoneksi dengan internet, maka di sini tidak akan muncul webnya CPA-Soft atau webnya Accurate Pusat ya. Baik, untuk memudahkan penginputan transaksi, kita akan bagi layar kita menjadi dua, satu sebelah kanan untuk Accurate, sebelah kiri untuk transaksinya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Kita akan menginput transaksi pembelian, maka silakan diklik di modul pembelian sehingga tampil siklus akuntansi pembelian di Accurate dari permintaan sampai pembayaran. Oke. Biar nanti tampilannya lebar, ini penjelajahnya saya hilangkan, bisa diklik silangnya, bisa ditekan F4 untuk menampilkannya, F4 menghilangkan juga F4 atau di close di sini ya. Baik, kita mulai dari transaksi pertama,
yaitu transaksi urut nomor 4 kalau di urutan transaksinya, tapi transaksi pembeliannya nomor pertama tanggal 5 Juli 2016. Purchase order dengan uang muka, jadi pesanan pembelian dengan uang muka. Dipesan kepada PT Mitra Kencana barang-barang yang diharapkan diterima pada tanggal 7 Juli 2016 dengan disertakan uang muka sebesar 9950 melalui transfer bank muamalat nomor purchase invoice numbernya MKC 145, kemudian nomor formnya PI 0701. Nomor purchase paymentnya untuk membayar uang mukanya adalah BKK 0701. Ini purchase ordernya, nomor PO nya PO 0701 tanggal 5 Juli. Expected date-nya barang diharapkan diterima tanggal 7 Juli. Kemudian ada uang muka 9950. Bagaimana penginputannya? Ini adalah purchase order, maka kita input melalui purchase order. Purchase order. Pilih vendornya PT Mitra Kencana. Kemudian inputkan PO numbernya. PO numbernya PO garing 07-01 tertanggal 05/07/16. Expected date-nya barang diharapkan barangnya sudah kita terima 07/16. Kemudian karena kita belum memiliki requisition sebelumnya, maka untuk memasukkan barangnya langsung kita klik di item. Untuk mempercepat penginputannya, Anda bisa klik di searching ini, pilih barangnya, hard disk misalnya. Yang pertama laptop itu ya, laptop. Kita enter 15 unit 3450 harganya per unitnya, enter. Atau Anda bisa langsung mengetik huruf awalnya flash disk berarti F di item. Nah, sudah otomatis Accurate mengarahkan ke barang yang ada huruf F nya. Kemudian kita ketik berapa itu, 50 ya, agak lembut itu gambarnya, harganya 55 ya. Kemudian karena ada uang muka, di soal dikatakan ada uang muka 9950, maka klik di atas ini ada uang muka. Uang muka terima barang salin transaksi. Klik uang muka untuk menginputkan faktur uang muka. Kita klik uang muka. Tampil purchase invoice. Purchase invoice untuk uang mukanya. Nah, kita masukkan nomor formnya PI garing 07-01 purchase invoice bulan 7 nomor 1. Kemudian invoice number dari mana? Dari Mitra Kencana MKC 145. Tanggalnya 05/07/16 05/07/16 ship date-nya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan uang muka. Di sini Accurate secara otomatis sudah membuatkan item uang muka yang diberi tanda -1, artinya uang muka nanti fungsinya mengurangi nilai faktur. Faktur kita 59.950 nanti dikurangi sebesar uang mukanya. Untuk memasukkan uang mukanya, klik di unit price. Di sini ketikkan uang muka. Secara default Accurate akan mengarahkan jumlah uang mukanya sama dengan nilai PO-nya. Nah, padahal uang muka kan tidak sama dengan PO, maka ketikkan di sini 9950. Enter sampai bawahnya tertulis di sini 9950. Sesuai dengan Undang-Undang PPN bahwa PPN dikenakan pada saat penyerahan barang maupun pembayaran di muka atas pembayaran atau pembelian barang. Maka di sini sudah ada PPN-nya 904545. Langkah selanjutnya setelah kita mengisi purchase invoice adalah
kita serahkan uangnya kepada pemasok, maka klik bayar pemasok. Di sini ada bayar pemasok, klik bayar pemasok. Maka akan tampil dokumen purchase payment, pembayaran pembelian, atau di sini pembayaran uang muka kepada PT Mitra Kencana. Setelah muncul PT Mitra Kencana, langkah selanjutnya adalah masukkan form numbernya, form pembayarannya, yaitu BKK 07-01 ya. Kemudian tanggalnya, pembayaran tanggal 5 Juli 05-07-16. Kemudian pembayarnya melalui transfer bank muamalat, sehingga di sini tidak ada cek numbernya, langsung di cek date-nya kita isikan. Saya lebarkan sedikit ya, biar kelihatan. Cek date-nya 05-07-16. Keterangannya pembayaran atau langsung saja uang muka atas faktur nomor MKC 145. Di sini sudah tertulis 9950 jumlah yang kita bayarkan, di checkmount juga sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah simpan tutup. Jadi kita mulai lagi, kita review kembali. Pertama kita inputkan pesanan pembelian, purchase ordernya. Karena ada uang mukanya, setelah kita isi lengkap guys, semuanya kita masukkan. Klik uang muka. Begitu kita klik uang muka, muncul faktur pembelian. Lengkapi data terkait dengan faktur pembelian mulai form number, invoice date, ship date. Kemudian inputkan uang mukanya di unit price sebesar 9950. Kemudian untuk pembayarannya kita klik bayar pemasok. Ketika kita klik bayar pemasok, muncullah dokumen purchase payment. Setelah muncul vendornya Mitra Kencana, isikan form number pembayaran pembeliannya BKK 0701. Tanggalnya, pilih akun yang dipakai untuk membayarnya, akun kasnya apa, dalam soal ini bank muamalat. Kemudian informasi terkait dengan pengeluaran oleh bank muamalat inputkan. Kalau ada ceknya, masukkan ceknya di sini. Kalau tidak ada, maka biarkan kosong. Kemudian cek date-nya, isikan tanggal pembayarannya atau tanggal pengiriman uangnya melalui bank muamalat itu. Dalam soal kita isinya 5 Juli 2016. Kemudian secara otomatis Accurate sudah mencentang kolom bayar. Sini kolom bayar, kalau kita lebarkan, kolom bayar di faktur MKC 145, maunya juga 9950. Nah, setelah itu kita simpan tutup di purchase payment, simpan tutup di purchase invoice, kemudian simpan tutup di purchase order. Transaksi ini kalau kita input jurnal manualnya ke dalam jurnal pengeluaran kas, kalau kita menggunakan jurnal khusus itu, jurnalnya adalah Advance Purchase IDR, VAT in debit, kreditnya bank muamalat 9045455, 9045545, bank muamalnya kredit 9950. Bagaimana jurnalnya di Accurate? Mari kita lihat. Di Accurate jurnal kita, mari kita lihat mulai dari faktur pembeliannya. Ini kalau kita tampilkan jurnalnya, Advance Purchase IDR debit 9045455, VAT in debit 9045545, sudah sama di sini debitnya. Kreditnya masih akun payable, totalnya 9950. Karena ini masih di faktur, maka kreditnya akun payable. Nah, kemudian kita lihat tadi kan sudah dibayar, maka kita lihat di purchase payment-nya. Kita show jurnal di tombol hijau kayak file ini, atas ini show jurnal. Di sini jurnalnya adalah
debitnya account payable, kreditnya bank muamalat. Nah, dua jurnal ini, jurnal di faktur pembelian dan jurnal di pembayaran pembelian, ini kalau kita gabungkan maka debitnya adalah Advance Purchase IDR 90455, VAT in 904545. Di sini account payable di kredit, di sini account payable di debit, maka account payable-nya otomatis sudah hilang. Di sini kreditnya bank muamalat, maka jurnalnya sudah sama dengan transaksi di manualnya. Demikian transaksi pertama, pesanan pembelian dengan uang muka. Ada 3 langkah. Input purchase order, lalu klik uang muka, muncul purchase invoice, kemudian klik bayar pemasok atau purchase payment, muncul dokumen purchase payment. Isikan dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Kemudian simpan tutup di purchase payment, simpan tutup di purchase invoice, kemudian simpan tutup di purchase order. Untuk menampilkan jurnalnya, Anda bisa melihat, buka kembali dokumennya, dokumen purchase invoice, lalu klik show journal, tampil jurnal terkait dengan purchase invoice, kemudian klik lagi dokumen purchase payment, panah ke kiri untuk menampilkan dokumen yang baru saja kita buat, kemudian klik show journal, maka akan muncul jurnal yang terkait dengan pembayaran pembelian. Demikian transaksi pertama. Selanjutnya transaksi kedua. Transaksi nomor 6 urutannya di soal kita. Tanggal 7 Juli 2016 diterima barang-barang yang kita pesan dari PT Mitra Kencana. Dokumen dari sana adalah MKSC 123 surat jalannya tertanggal 7 Juli 2016, nomor RI-nya RI 0701. Barang yang diterima letop aser 15, flash disk 50 sesuai dengan pesanan kita. Kita input melalui penerimaan barang. Klik penerimaan barang. Diterima dari Mitra Kencana. Masukkan formnya RI 07 strip 01. Kemudian receipt numbernya MK SC 123. Tertanggalnya 07/07/16, ship date-nya 07/07/16. Sudah, form number, receipt number, diisikan surat jalan, receipt date tanggal penerimaan barang, ship date tanggal pengirimannya. Kemudian untuk memasukkan barang-barang yang sudah kita terima, karena kita sudah memiliki pesanan sebelumnya, maka dokumen pesanan itu nanti kan harus di paraf itu ya, divalidasi. Tanda barang sudah terima, maka kita klik pilih pesanan. Klik pilih pesanan. Maka akan muncul pesanan pembelian yang terkait dengan PT Mitra Kencana. Ini yang kita buat sebelumnya, yaitu di tanggal 5 kita pesan kepada Mitra Kencana dengan PO 0701. Centang di kotaknya, kotak kecil itu di PO-nya, klik OK. Maka otomatis barangnya sudah accurate tampilkan di item-itemnya. Pastikan barangnya sudah sama. Bagaimana jika misalnya yang dikirim ternyata bukan 50 untuk flash disk-nya, baru 30. Padahal PO-nya adalah isinya 50. Maka kalau barangnya itu yang diterima baru 30 misalnya, ketik di sini 30. Maka nanti di PO-nya itu belum terclose karena masih ada sisa barang yang belum dikirimkan atau belum kita terima. Oke. Nah, kita simpan tutup. Karena sudah sesuai antara dokumen dengan PO-nya, sudah sesuai, kita simpan tutup. Nah, muncul warning dari accurate.
Akun selisih belum tertagih, belum diisi. Tolong diisi di preferensi, kemudian pembelian, kemudian penerimaan barang. Langkahnya adalah klik OK dulu Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Kemudian klik persiapan. Di sini ada preferensi, klik preferensi. Kemudian pilih pembelian karena ini terkait dengan pembelian. Nah, di sini akun selisih barang belum tertagihnya belum diisi akunnya. Jadi jika terjadi kenaikan penurunan harga yang menyebabkan harga pokok atau nilai persediaan barang itu berubah, dibebankan ke akun apa? Nah, di sini. Nah, kita isikan, pilih akun COGS karena barang terkait dengan HPP. Tapi kalau perusahaan punya kebijakan lain, misalnya beban lain, dipersilahkan. Tapi umumnya dibebankan ke COGS. Jika sudah, klik OK. Maka kita akan bisa melakukan simpan tutup. Nah, apa dampak kita menginput RI ini terhadap pesanan pembelian kita? Kalau kita buka pesanan pembelian kita ke Mitra Kencana, coba mari kita lihat di sini, klik panah ke kiri untuk membuka dokumen yang kita buat sebelumnya. Maka ini saya lebarkan sebentar. Maka di sini muncul full receipt. Muncul full receipt. Apa maknanya? Seluruh barang sudah diterima. Kapan stempel ini muncul? Ketika di sini sudah ada centangannya. Begitu kita membuat receipt item penerimaan barang, kemudian jumlah barang yang diterima sudah sesuai dengan purchase order 15 dan 50, accurate secara otomatis akan mencentang di sini, ditutup, di close. Maknanya adalah PO-nya sudah selesai. Maka muncul stempel full receipt. Kemudian di sini tutupnya ini awalnya ini warnanya hitam, kemudian dia menjadi abu-abu. Kalau sudah ditutup berarti dokumen purchase order ini sudah tidak bisa diedit kembali karena memang sudah selesai. Tetapi jika tadi saya sampaikan misalnya yang kita terima flash disknya itu baru 30 belum 50, maka di sini belum ada centangan ditutup. Yang atas sudah ada centangan ditutupnya karena sudah diterima 15, di flash disk belum ada karena memang yang diterima misalnya baru 30. Di sini juga belum muncul full receipt-nya. Di sini tutupnya juga masih hitam, belum abu-abu. Begitu terkait dengan hubungan receipt item dengan purchase order di accurate. Asik kan belajarnya? Nah, baik. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Oh ya, transaksi penerimaan barang ini ada jurnalnya. Lupa saya. Nah, jurnalnya kalau di manual merchandise inventory karena barang sudah kita terima, berarti barang kita bertambah 54.500. Karena fakturnya belum kita terima, berarti belum ada pengakuan hutang, maka jurnalnya masih menggunakan akun unbilled goods, barang belum tertagih 54.500. Mari kita lihat di accurate-nya jurnalnya seperti apa. Kita buka lagi. Di sini ada show jurnal. Nah, ini jurnalnya. Merchandise unbilled goods 54.500. 54.500. Nanti kalau sudah fakturnya datang, unbilled goods akan berubah menjadi hutang. Mari kita lihat lanjutannya ya. Makin asik kan? Nah, kita lanjut Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Transaksi yang ke-7 tanggal 8 Juli. Pencatatan faktur pembelian atau purchase invoice. Diterima tagihan dari Mitra Kencana atas barang yang sudah diterima tanggal 7 Juli 2016. Tanggal 7 kita terima barangnya, ternyata datang. Tanggal 8 email yang berisi faktur tagihannya sudah masuk ke kita. Maka kita tanggal 8 akan menginput faktur pembelian. Mari kita lihat faktur pembelian. Pilih vendornya PT Mitra Kencana. Nanti di soal saya, di buku saya, tolong PI 0701-nya Bapak Ibu edit menjadi PI 0702 karena formnya di sini sudah 02, 01 tadi untuk
faktur pembayaran uang muka. Nomor formnya sudah otomatis dari accurate urut berdasarkan data yang sedang kita input pertama kali PI 0701, maka di sini PI 0702. Invoice numbernya kita isikan di sini adalah FMK99, FMK garing 99, tertanggal 08 07 16, ship date-nya 08 07 16. Kemudian terminnya 2/30 benar. Kemudian kita akan masukkan barang-barangnya ke dalam rincian barang-barang ini. Karena kita sudah memiliki, sudah mencatat penerimaan barang sebelumnya, dan faktur ini terkait dengan barang yang sudah kita terima. Karena sudah diterima lalu saya menambahkan faktur, maka di sini kita klik pilih penerimaan barang. Klik di segitiga hitam ini, nggih. Kemudian pilih penerimaan barang. Akan muncul dokumen RI atau penerimaan barang yang sudah kita buat, yang menyatakan barang-barang yang sudah kita terima. Maka kita centang di RI-nya, kemudian kita klik OK. Maka di sini sudah muncul barang-barang yang kita terima. Oke. Saya lupa saya tambahkan. Di bawah ini, di sini Bapak Ibu peserta dan anak-anak semuanya, ada kolom no FP standar. Ini adalah kolom nomor faktur pajak standar, diisi dengan nomor e-fakturnya. Kebetulan soal kita belum pakai itu sehingga tidak kita isikan. Biasanya kita isikan kalau nanti soalnya sudah ada PPN-nya, artinya sudah menyangkut akuntansi pajaknya, dan Anda sudah di materi PPN sampai dengan SPT PPN sudah Anda kuasai, nanti nomor faktur kita isikan di sini mulai dari 900, kemudian 010 dan bla 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 itu kita inputkan di sini ya. Sementara ini karena di situ di kasus kita belum kita lengkapi, kita biarkan saja. Nah, begitu cara menginput purchase invoice-nya. Saya ulang, klik purchase invoice, kemudian pilih vendor PT Mitra Kencana. Kemudian isikan form number, sudah terisi otomatis di accurate PI 0702. Isikan invoice numbernya FMK99, invoice date-nya 8 Juli, ship date-nya 7 Juli 2016. Terisi otomatis karena tanggal kirim barangnya kemarin tanggal 7 ya. Kemudian untuk masukkan barang-barang ke dalam faktur ini, klik di sini di titik segitiga hitam ini, pilih penerimaan barang karena sudah ada dokumen penerimaan barang sebelumnya ya. Kemudian ketika kita pilih, dia akan muncul. Saya klik coba bantu lagi. Muncul di sini dokumen penerimaan barangnya. Di sini sudah tidak ada karena sudah kita centang tadi ya. Centang kotak kecilnya, klik OK. Kemudian muncul di sini barang-barangnya. Nah, termasuk di sini sudah ada keterangan uang muka. Nah, kolom beban di sini ini diisi jika misalnya ada biaya angkut yang kita bayar. Jadi kalau ada biaya angkut yang kita bayar misalnya, maka di kolom beban ini kita klik. Tapi di soal kita tidak ada beban angkut pembelian, maka kolom bebannya tidak perlu kita isi. Jadi nilai barang 995.950, kita pernah beri DP 9.950. Bisa dipaham ya? Nah, kemudian kita kembali ke soalnya. Ini kalau di jurnal manual adalah unbilled goods pada akun payable IDR 54500. Tadi di penerimaan barang kita mengkredit unbilled goods, mendebit merchandise inventory, mengkredit unbilled goods. Nah, kalau ketika input fakturnya kita menjurnal unbilled goods debit, kemudian akun payable-nya dikredit. Ini dua jurnal ini kalau kita gabung ya seperti jurnal pembelian biasa, mendebit merchandise inventory, mengkredit akun payable IDR 54500. Bagaimana jurnalnya di accurate? Kita lihat ya. Kita klik kolom ke layar. Ini kata lain dari preview. Ini dokumen purchase invoice-nya. Kemudian
Kita lihat jurnalnya. Ini jurnalnya ya. Jurnal apa namanya, transaksi pembelian atau pemfakturan. Jadi ada unbilled goods 54500, di sini account EDR 54500. Kemudian uang mukanya di sini, karena uang mukanya dipakai, maka VAT in account payable kreditnya advance purchase 9045455. Oke, demikian jurnalnya. Kita simpan, tutup. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 12 Juli, pesanan tanpa uang muka. Tadi pertama adalah pesanan pakai DP. Nah, sekarang pesanan tanpa uang muka. Dipesan kepada PT Arwin beberapa barang yang diharapkan diterima tanggal 13 Juli 2016. PT Arwin ya. Nomor PO-nya PO 0702 tanggal 12 Juli, SPTD-nya tanggal 13. 12 pesan, 13 diharapkan barang datang. K02, K04, 250 dan 100. Totalnya 100.375. Baik, kita inputkan ke pesanan pembelian. Purchase order, pilih PT Arwin. PO numbernya sudah otomatis karena tadi di PO pertama sudah kita berikan PO 0702 01, maka di sini otomatis muncul PO 0702. Kemudian isikan tanggalnya 12/07/16, diharapkan diterima besok hari 13/07/16. Kemudian kita inputkan barangnya. Kita inputkan barangnya. Yang pertama adalah hard disk. Nah, berapa jumlahnya? 250. Berapa harganya satuannya? 335. Kemudian yang kedua adalah mouse K04. Nah, ternyata tidak ada barangnya. Coba mari kita lihat ya. Barang kita baru K01, K02, K03. K04 belum ada. Maka kita perlu membuat barang baru. Caranya bisa langsung dari sini, barang baru. Bisa juga dari daftar, kemudian barang dan jasa, pilih baru, sama saja nanti ya. Oke, kita mulai dari sini saja biar bukanya formnya sama. Purchase order, klik barang baru. Ketika Anda klik barang baru, maka Accurate otomatis mengarahkan kita pada kartu persediaan untuk menginputkan keterangan data-data dari barang baru yang akan kita inputkan. Perhatikan baik-baik kolom-kolom di terkait dengan barang. Yang pertama, tab umum. Tab umum yang pertama di Accurate itu punya 3 tipe barang. Tipe persediaan, tipe non persediaan, dan service. Tipe persediaan itu digunakan untuk menginput barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali atau barang dagangan. Tipe non persediaan digunakan untuk menginput barang-barang yang dibeli untuk dipakai semacam ATK, bahan habis pakai. Kemudian service digunakan untuk menginput jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi penjualan jasanya, maka jasa yang diberikan itu tipenya service. Nomor barang kita isikan K04. Nama barangnya adalah, sebentar ya, mouse Logitech. Tadi tekan apa tadi? Kemudian kita masukkan satuannya. Di sini satuannya PCS. Nah, kemudian harganya per unit kita isikan nanti saja di transaksi. Kemudian setelah itu klik tab penjualan dan pembelian. Nah, di sini kita isikan pajaknya.
pajak kita adalah T, kode pajak kita. Ingat mas, waktu setup awal jangan lupa, jangan keliru kodenya. Kalau keliru kodenya nanti tidak bisa accurate membaca, misalnya keliru P gitu lah, accurate tidak mengenal P itu apa. Tapi kalau awalnya memang P, ya di sini P itu. Kemudian klik di akun-akun. Ini adalah akun-akun yang terkait dengan mutasi dari barang-barang itu. Mutasi dari barang-barang itu. Jika perusahaan menggunakan akun-akun yang spesifik, misalnya penjualan mouse tersendiri, penjualan hadis sendiri, maka kita di daftar akun sudah harus menyiapkan ada akun penjualan hadis, akun penjualan laptop, akun penjualan mouse. Di persediaan juga harus menyiapkan akun persediaan mouse, persediaan hadis dan seterusnya. Kemudian di sales retailnya juga begitu. Baru kita bisa memilihkan di sini misalnya hard disk inventory, kemudian flash disk inventory dan seterusnya. Jika perusahaan itu menggunakan satu akun untuk semua, persediaan untuk semua barang, penjualan untuk semua barang, artinya general, maka akun-akun di sini sudah mewakili, maka tidak perlu kita lakukan edit terkait dengan akun-akun yang dipakai dalam mutasi barang dagangan ini. Kalau sudah, klik OK. Sudah muncul jadi mouse Logitech, kemudian masukkan kuantitas barangnya itu 100, inputkan harganya 75, kemudian enter sampai total muncul harga 91.250, PPE nya 9125, totalnya 103.75.000, uang muka 0 dan seterusnya. Jika sudah, simpan tutup. Perhatikan baik-baik, di atas ini tidak ada icon untuk show jurnal, maka transaksi ini atau purchase order ini tidak ada jurnalnya. Kita simpan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya, tanggal 12 Juli, transaksi 12 tanggal 13 Juli, menerima barang yang dipesan, receipt item sekaligus fakturnya. Jadi delivery order dan fakturnya diterima sekalian di tanggal 13. Kalau tadi sebelumnya kita tadi menginput di mitra kencana itu purchase order, terus receipt item, tanggal berikutnya faktur. Kalau ini transaksi kita ini adalah tanggal 13 terima dokumennya, surat jalannya, delivery ordernya sekaligus fakturnya. Bagaimana cara menginputnya? Pertama kita inputkan receipt item, penerimaan barang. Klik di penerimaan barang. Pilih vendor PT Aroin. RI-nya sudah otomatis muncul di sini. Masukkan surat jalannya AR SC 022. Tanggal 13.07.16. Zip date-nya juga sama 13.07.16. Karena kita sudah punya PO sebelumnya, maka klik pilih pesanan untuk memasukkan barang-barang di item sini nih. Pilih pesanan. Centang PO-nya. Klik OK. Sudah masuk. Cek barang yang diterima di sini dengan yang di sini 250 dan 100, 250 dan 100 sudah sama. Kemudian karena bersamaan dengan surat jalan fakturnya juga sudah dikirimkan kepada kita, langkah selanjutnya adalah buat faktur, make invoice kalau di bahasa Inggrisnya. Buat faktur untuk menginput fakturnya. Klik buat faktur. Maka muncul dokumen purchase invoice PI 0703. Invoice numbernya FA garing 188 ya, FA 188. Mudah-mudahan saya nggak salah lihat itu. Kemudian tanggalnya 13.07.16. Barang-barang yang diterima otomatis sudah terinput di sini karena tadi kita klik langsung dari receipt item. Nah, kita cek dulu semuanya sudah benar. Oke, sudah benar. Baik,
simpan, tutup, simpan, tutup. Mari kita lihat lagi bagaimana pengaruh penerimaan barang dan faktur pembelian ini ke pesanan pembelian di Aroin. Nah, di sini lagi muncul flow receipt, di sini sudah tercentang dua-duanya. Kemudian di sini tutupnya sudah berubah dari hitam menjadi abu-abu yang menunjukkan purchase order ke PT Aroin ini sudah di close, sudah di ACC, sudah selesai. Bagaimana jurnal transaksi ini? Nah, jurnal transaksinya adalah ketika penerimaan barang, kita lihat jurnalnya. Merchandise pada unbilled goods 91250. Ini HPP-nya. Kemudian ketika di purchase invoice, kita lihat jurnalnya, kita buka purchase invoice, panah ke kiri, ini PT Aroin, show jurnal. Ini jurnalnya 91250 untuk menggantikan akun di sini tadi. Nah, ini di kredit, kemudian di sini di debit, VAT in, account receivable. Jadi jurnalnya sebenarnya adalah merchandise inventory, kemudian VAT in, kreditnya, account payable. Mari kita lihat jurnal manualnya, kan begitu juga. Nah. Oke, jurnalnya begitu. Kita tutup. Ya. Sambil ambil napas Bapak Ibu, para peserta. Transaksi selanjutnya tanggal 14 Juli 2016, retur pembelian. Dikirim nota debit kepada PT Aroin atas FA 188. Purchase return nomor PR-nya PR-0701 tanggal 14 Juli atas faktur nomor FA 188, tanggal fakturnya atau tanggal RI-nya 14 Juli 2016. Barang yang dikembalikan harddisk total 10. Keterangannya harddisk rusak. Mari kita inputkan ke dalam accurate retur ke retur pembelian. Klik retur pembelian, pilih vendornya PT Aroin. Masukkan return numbernya PR 07-01 tertanggal 14/07/16. Kemudian retur ini dilakukan untuk faktur nomornya, kita pilih di sini FA 188. Kemudian di sini muncul nomor fiskal. Kita kopikan saja PR di atas ini ke sini. Nah, sebagai catatan untuk mengurangkan PPN masukan kita dan PPN keluaran bagi PT Aroin. Keterangannya barang rusak atau harddisk rusak. Masukkan barangnya melalui kolom description. Harddisk, apakah Anda ingin meretur semuanya? Ya, kita returkan 10, berarti tidak semuanya, pilih no. Masukkan kuantitasnya yaitu 10. Enter. Ya. Sudah 3685000. Oke, kita simpan tutup. Nah, kalau ingin menampilkan nota debitnya, klik ke layar. Nanti kalau ada simpan tutup juga muncul komen seperti ini, nilai biaya menggunakan nilai retur, jika berbeda selisih akan dilangsungkan ke HPP. Oke. Ya. Ini dokumennya. Mari kita lihat nanti jurnalnya seperti apa. Kalau jurnal manualnya kan account payable 3685 pada purchase return atau COGS ini ya. 3350 VAT in 335. Nah, kita lihat seperti apa jurnalnya. Kita close. Kita lihat jurnalnya. Nah, account payable 3685. Kemudian merchandise inventory kredit 3350, VAT in 3350. Ini jurnal manual saya perlu saya edit ini, saya edit sebentar ya. Saya edit biar tidak menimbulkan kesalahan. Kita turun ke bawah dulu, mohon maaf. Ini retur. Nah,
merchandise inventory. Ini kita pakai perpetual ya. Tuh. M. Saya dorong. Nah. Saya view saya bagaimana tadi? Saya lupa malah. Reading view. Nah, saya turunkan dulu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Nanti saya editnya. Ini ya jurnalnya sudah sama, account payable 3685, merchandise 3350, VAT in 335. Baik, kita tutup. Ini simpan tutup ya. Kemudian kita lanjutkan. Transaksi berikutnya adalah yang terakhir di pembelian, transaksi pembayaran pembelian. Tanggal 15 Juli dibayar pembayaran pembelian kepada PT Mitra Kencana atas faktur MK778 dan MK889 sebesar 39.500 tanpa diskon. Nomor formnya BKK 07, nanti 02 ini ya, bukan 01 tapi 02, mohon diedit. Tanggal 15, nomor ceknya 88745. Tanggal 3 Agustus tanggal ceknya, tanggal transaksinya 15, tanggal ceknya 3 Agustus. Jadi ceknya setengah bulan kemudian. Input pembayaran pembelian, pilih PT Mitra Kencana, BKK-nya 0702. Ini nanti tolong diedit 02 ya. Kemudian tertanggalnya 15/07/16. Akunnya menggunakan bank muamalat. Kemudian isikan cek nomornya 888745. Tertanggalnya 03/08/16. Keterangannya di sini pelunasan, biar seragam saya beri besar semua. Pelunasan faktur nomor MK778 dan MK889. Nah, setelah kita mengisi memo, faktur 778 dan 889 ini kita centang. Nah, apakah ada diskonnya? Bisa cek di sini. Tidak ada diskon. Tidak ada diskon. Jumlah yang dibayarkan 39.500 sudah sama dengan di sini 39.500. Baik, kalau sudah, klik simpan tutup. Faktur yang sudah kita bayar, Anda lihat nanti, mari kita lihat faktur yang kita bayar MK7 berapa tadi? MK778 dan MK889. Kita buka di sini. Ini kalau kita tarik ke kiri, ini faktor-faktor yang pernah kita buat. Kalau belum ada tandanya paid, saya besarkan ya. Kalau belum ada tanda paid, maka faktor ini belum terbayar. Ini faktur uang muka tadi, karena sudah kita bayar uang mukanya 950, ada stempel paidnya. Kita panah ke kiri, PT Aroin. Nah, ini PT Mitra Kencana, nomor fakturnya 778 yang baru saja kita input, sudah muncul stempel paidnya, pelunasan. Faktur yang satunya 889 juga sudah muncul tanda paidnya, terbayar. Nah, jadi setiap ada faktur yang terbayar, Accurate akan memberikan tanda stempel paid. Paid otomatis ini paid. Ya, sudah kita tutup ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, siklus akuntansi pada modul pembelian di Accurate 5. Saya tambahkan sekilas di pembayaran. Di diskon aman ini, di samping kita bisa menginputkan, misalnya saya berikan contoh di sini, misalnya MK99 ya. Di samping kita bisa menginputkan diskon, ini juga bisa menginputkan denda. Kalau misalnya ada denda, kita klik di informasi diskon,
Bentar ya, pilih faktur dulu. Misalnya saya pilih faktur. Di sini misalnya kita pilih informasi diskon. Kalau ada denda, maka di kolom jumlah diskon ini kita isikan dendanya dimulai dengan tanda minus. Jadi kalau ada dendanya, kita isikan dengan memberi tanda minus. Nanti dipilih akun untuk menampung dendanya, kemudian baru klik OK jika ada denda. Begitu kira-kira tambahan saya terkait dengan pembayaran pembelian. Kan bisa jadi ada diskon, ada denda, gitu kan. Maka jika ada diskon, cukup diketikkan diskonnya berapa tanpa tanda minus, pilih akun diskonnya. Jika ada denda, maka di sini diketikkan dendanya, diberi tanda minus di depannya, kemudian akun dendanya, pilih akunnya apa. Demikian tambahannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.